begitu itu sampai kayak gimana ya misalnya kalau tadi pertama nanti disiplin positif yang itu harus dimulai dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk kegiatan berbagi praktik baik terkait isi budaya positif. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Bahwa serta salam semoga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya. Adapun susunan acara kegiatan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara yang pertama itu pembukaan. Acara ini kita akan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Yusuf Hadiah Wakil Besar di Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, dari Ibu Rubaina sebagai peserta diklat program guru penggerak dari SD Semoga 1, alhamdulillah kita memiliki 2 orang guru yang berkesempatan untuk mengikuti diklat di program guru penggerak, dan statusnya baik Bu WA maupun Pak Supriyadi itu sebagai CGP. Kita doakan semoga keduanya bisa lulus dan mendapatkan sertifikat guru penggerak, dan tentu harapan besar kita dari mereka berdua adalah bisa membagikan apa yang mereka dapat dari kegiatan dimaksud. Dan harus Bapak Ibu maklum, memang program guru penggerak itu banyak sekali kegiatan yang melibatkan kita guru-guru yang berada di SD Semoga 1, baik secara individu maupun kelompok seperti sekarang ini. Karena tentu di antaranya ada kegiatan diskusi atau kemudian diseminasi dan lain-lain, dan itu menuntut kerjasama dari semuanya. Kita dukung bersama, kita laksanakan kegiatan tersebut dengan maksimal, dengan harapan bahwa apa yang kita lakukan itu akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan kita terhadap para peserta didik. Itu yang utamanya. Termasuk kegiatan hari ini, Guru WA itu akan menyampaikan berbagi praktik baik dengan tema budaya positif, ya. Tema budaya positif. Nah, ini kalau kita sebut positif itu kan kita beranalogi bahwa itu adalah hal yang baik. Kemudian salah satu dari budaya positif itu pernah disampaikan beberapa waktu kebelakang. Salah satu di antaranya itu ada juga yang disebut disiplin positif. Beda antara disiplin positif dengan disiplin pada kebanyakan. Kalau disiplin pada kebanyakan pada awalnya kan takut
kemudian karena taat kepada aturan guru atau aturan kelas, karena adanya hukuman, karena adanya sanksi kan gitu. Ya. Beda dengan disiplin positif. Disiplin positif itu tumbuh Dari dalam diri. Kita maksudnya Ya. karena kesadaran gitu ya. Nah, nanti kegiatan ini tentu kita simak saja budaya positif apa yang akan dibagikan oleh guru WNA kepada kita semua, dan semoga itu bisa diterapkan juga di kelas Bapak Ibu ya. Karena kan budaya positif itu tentu sudah diterapkan oleh guru WNA di kelasnya. Ya. Nah, di kelas guru WNA itu ternyata cocok misalnya hal tersebut. Nah, dicoba di kelas kita, apakah itu akan cocok atau mungkin perlu juga penyesuaian gitu ya. Jadi tidak mesti 100% kita contek kita laksanakan. Sesuai kebutuhan. Nah, sesuai dengan situasi dan kondisi Di kelasnya. Itu ya, dimakan kita simak bersama pemaparan yang akan disampaikan Bu WNA terkait dengan budaya positif dan mungkin budaya positif yang di kelas gitu ya. Budaya positif yang diterapkan di kelas. Itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi selamat untuk Bu WNA untuk menempuh diklat di PGP dan selamat melaksanakan diskriminasi atau berbagi praktek baik tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Banyak. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan diseminasi, ya kita akan melakukan diseminasi tentang modul 1 yang ini adalah tentang budaya positif yang mana nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bekerja sama dengan kita. Terima kasih juga untuk Pak Kepala yang selalu mensupport dan mendukung kami, Pak. Terima kasih banyak atas motivasinya juga, waktunya juga. Yang mana pada hari ini juga dari kemarin juga saya besok bisa enggak gitu, nggak, ternyata alhamdulillah bapaknya bisa gitu, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mungkin ini kita lanjut aja ya untuk ini. Saya mungkin izin berdiri ya, tapi lanjut berdiri. Oke, nah sebelum kita ke materi, yuk rekan-rekan untuk senyum dulu 30 menit. 30 detik. Yuk kita senyum dulu 30 detik. Karena gini ya, dari awal ketika awal asli senyumnya itu asli dengan nah nanti dengan sendirinya akan terbawa senyum, termasuk apapun itu yang dari awalnya kita gundah gulana dengan senyum smile gitu. Dengan sendirinya, apalagi 30 detik itu lumayan. Kata udah nyampe belum? Udah nyampe belum 30 detik kopi gitu. Ya, enggak apa-apa, lanjut kopi. Coba, udah ya senyumnya. Terima kasih untuk senyumnya. Nah, di sini yang mana waktu itu awalnya kita membuat kesepakatan dulu ya di forum diseminasi kita. Nah, di sini yang pertama yang saya ajukan dulu adalah di sini adalah menghargai pendapat siapapun. Setuju tidak untuk kesepakatan ini? Kita buat ya. Oke, yang keduanya saya berkeinginan untuk menjadi pendengar yang baik. Setuju Pak Guru? Oke, ada yang mau berpendapat selanjutnya mau apa kesepakatan di forum diseminasi ini?
Ada lagi? Bu Susan mau? Tidak boleh Oke, merokok. Pak Upi. Bisa nggak disita? Tidak boleh merokok. Bisa ya? Bisa ya? Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok khususnya buat laki-laki. Kalau kita perempuan mah tidak boleh merokok. Nah, khususnya di ruangan ini karena apa? Yang pertama ada kipas. Tidak boleh ngantuk. Tidak boleh ngantuk. Nah, kalau untuk ngantuk, insya Allah kita jangan sampai ngantuk. Forum diskusi ini nanti ada Pak Upi yang menggerah-gerah. Nah, tidak boleh merokok. Kemudian yang keduanya tidak boleh ngantuk. Oh, tidak boleh tegang. Nah, kalau untuk tegang, kemarin juga kita dari awal ngelihat Bu Pepe itu kayaknya tegang. Ternyata asik kan orangnya, gitu kan. Ngelihat saya asik tidak, gitu kan. Diasikin aja. Tidak boleh ngantuk. Ada lagi? Mau apa lagi? Kesepakatan, kita bikin kesepakatan dulu. Boleh makan dan minum. Kebetulan makannya di depan ya. Tidak boleh melamun. Tidak boleh makan, boleh minum. Mana nggak ada makanannya? Makanannya di depan. Tidak siap. Nanti istirahat aja makannya ya. Tidak boleh makan, boleh minum. Tidak boleh makan, boleh minum. Iya, siap. Cukup, ada lagi? Cukup ya, jangan kebanyakan Pak Upi. Dah. Terima kasih. Ini kesepakatan di forum kita yang kita buat bersama-sama. Udah ya, deal ya. Nah, udah. Oke. Nah, di sini kembali lagi. Berarti kan udah lanjut. Nah, di sini yang namanya disiplin positif itu adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, sepertinya di sini yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang keduanya ada motivasi perilaku manusia. Nah, ada yang tahu nggak kita diskusi ya? Di sini ada yang tahu nggak disiplin positif? Tadi udah ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian, nah, ada yang kedua di sini motivasi perilaku manusia. Nah, ada yang tahu nggak maksud daripada motivasi perilaku manusia itu apa? Pak Guru? Barangkali? Maaf ya, kenapa Pak Guru lagi? Paling ganteng mungkin ya. Oke, motivasi perilaku manusia. Konsep berarti ini coba. Disiplin positif udah yang tadi. Kemudian coba Pak Upi tahu nggak motivasi perilaku manusia? Kalau motivasi itu ya, dorongan datang dari dalam. Itu dorongan ada dua ya, eksternal dan internal. Motivasi. Ya. Iya, betul. Berarti motivasi atau dorongan itu ada datangnya dari dalam diri. Kemudian bisa motivasi dorongan dari kawan-kawan, dari teman-teman atau dari iya, betul, lingkungan sekitar kita. Kemudian, nah, yang ketiganya adanya keyakinan kelas. Nah, yang mana nanti akan kita bahas di sini adalah di diseminasi saya nanti keyakinan kelas. Tentang yang dibahasnya adalah yang keyakinan kelas, apa keyakinan sekolah. Coba apa yang ada yang tahu nggak? Bu Susan, keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan di dalam kelompok pembelajaran yang akan disepakati bersama. Oke, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama-sama, yang dipandu oleh guru dan dibuatnya adalah oleh siswa. Kemudian disepakati untuk melakukan hal tersebut bersama-sama. Berarti diyakini oleh bersama-sama. Nah, kemudian yang keempatnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, setiap orang mempunyai kebutuhan yang sangat fundamental, yaitu apa? Makan. Tahu naon coba? Kebutuhan dasar. Kalau di kelas, iya, yang pertama adalah betul makan, tapi untuk bertahan hidup. Itu ya kebutuhan dasar yang sangat mendasar kita. Nanti dengan cara apa untuk bertahan hidupnya gitu kan, nanti dibahas ke sana lagi ya. Kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi kita ada berapa kemarin Pak Bu ya?
ada 5. Nanti di sana lagi ada udah dirinci ya. Kemudian segitiga restitusi yang akan kita bahas, berarti segitiga restitusi. Berarti itu kita di modul kemarin ya. Modul 1.4 1.3 ya? Ya. Oke, lanjut Tobi. Segitiga restitusi nanti. Iya. Di sini yang pertama adalah disiplin positif, yang mana tadi udah tahu artinya, udah tahu. Berarti disiplin yang disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif merupakan apa? Suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, kemudian dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini yang mana tiap kelas, yang waktu itu saya mungkin belum paham ketika belum masuk ke sini, ke CGP itu, saya belum kepikiran tahu pribadi saya yang namanya disiplin positif. Padahal mas sebenarnya kita itu tiap kelas yakin sudah melakukan hal itu ya, betul nggak? Betul. Tanpa disadari. Karena yang pertama, karena memang kalau saya pribadi itu apa sih disiplin positif? Berarti kan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Misal, nah kalau di kelas ada anak, nah misal sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat, ada misal di ruangan kelas itu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana caranya untuk mendisiplinkan anak agar tidak membuang sampah di ruangan kelas? Jadi tidak hanya anak kecil saja atau tidak ada kelas kecil aja, rata-rata kelas besar pun sama ya. Lihat ke kolong meja, suka banyak plastik, rata-rata tiap makan masuk ke. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendisiplinkan itu tanpa harus diubrak-abrik terus sama kitanya. Berarti itu tumbuhkan rasa tanggung jawab tumbuhkan rasa tanggung jawab dari dalam dirinya untuk meyakini kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat sama anaknya. Makanya tiap nanti ya kalau ada apa-apa bikin kesepakatan kelas, nanti anak yang membuat ditempel, nanti disepakati ininya mau ini gitu kan. Lanjut, kemudian disiplin positif. Di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Berarti betul yang tadi ya, yang dapat mengontrol diri dengan melakukan segala tindakannya yaitu yang positif, yang mana udah diyakini, yang tadi udah dirinci yang tadi ya. Kemudian nah, disiplin positif di sini disiplin dari disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Berarti yang tadi ya motivasi dari dalam diri, bukan akibat paksaan, ujian maupun hukuman. Contoh, ada anak yang suka datang terlambat di tiap kelas, suka ada nggak? Ada. Nah, ada misal di anak yang suka datang terlambat, bagaimana caranya kita untuk menyadarkan anak, memotivasi anak dari biar nggak karena saya harus datang pagi-pagi karena dipaksa ibu harus datang pagi-pagi, kemudian biasanya yang pagi-pagi karena dipuji sama kita, atau datang terlambat kemudian ada hukuman. Berarti jangan, bagaimana caranya kita misal rata-rata kalau kita belum memahami juga, kalau awalnya biasanya yang terlambat itu dihukum, padahal itu betul atau tidak, Taubi? Tidak boleh. Nah, dengan adanya disiplin positif itu, ketika ada anak yang membuat kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Berarti bagaimana? Yang pertama adalah Taubi, yang kita lakukan mengidentifikasi atau identitas dulu ya. Iya. Kenapa? Kemudian yang keduanya adalah ketika ada anak yang melakukan kesalahan, enggak langsung dihukum. Ditanya dulu, setelah mengidentifikasi identitas, kemudian ditanya kenapa, dan yang ketiga adalah memberikan motivasi agar besok bagaimana caranya, itu adalah tidak terlambat lagi atau tidak terulang lagi, tetapi dengan kesadaran sendiri, tidak dengan cara menghukum. Kemudian, nah di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, karena kita ada penggerak-penggeraknya. Berarti yang pertama
di sini di sekolah kita adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian yang berakhlak mulia, kemudian yang keduanya adanya mandiri, kemudian mandiri. Kalau beriman itu udah jelas ya, berarti kan berkarakter, udah jelas anak-anaknya yang mana dari setiap kegiatan dari keagamaan itu berarti kebetulan kita juga ada khusus ibunya 2, itu berarti mengarahkan anak beriman dan bertakwa, ini berkarakter mulia. Kemudian mandiri, yang namanya mandiri itu seperti apa? Mandiri, melakukan sesuatu, iya, melakukan sesuatu dengan sendirinya tanpa harus ada, iya, yang menyuruh. Kemudian berkebinekaan global. Kau masih ingat berkebinekaan global itu apa? Saya yakin di benak Pak Upi Madages ngolotok nih tahu mah. Pak Guru, berkebinekaan global itu apa? Masih ingat? Rasa ngayung berkebinekaan global? Jadi kita walaupun sudah mengenal wilayah, boleh mengenal dunia luar ya. Ya. Tetap mengacu kepada Menjunjung tinggi? Iya. Dengan tidak melupakan budaya dalam di daerah atau walaupun berbeda-beda. Gimana ya? Lebih mengutamakan ya tujuannya dan tidak melupakan budaya kita. Nah, kemudian yang gotong royong udah tahu, udah kelihatan kalau gotong royong sering kita lakukan, misalnya dari kegiatan. Nah, betul sekali Pak Wawan, Jumat bersih ya. Tiap Jumat bersih kalau kreatif. Nah, karena di sini yang kreatif itu anak-anaknya, khususnya yang di kelas kecil. Kalau sama ibu dan bapaknya di kelas besar juga disuruh ngapa-ngapain teh langsung anaknya udah kreatif dengan sendirinya, walaupun cuma diawali misal ini membuat ini, coba nggak harus dituntun sampai selesai. Anak aja udah langsung tahu ya. Kemudian bernalar kritis. Anak-anak zaman sekarang banyak yang sudah berani atau berani berpendapat. Nggak di jam ya? Motivasi perilaku manusia. Kemudian, nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi yang pertama itu bagaimana caranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya yang tadi, bagaimana caranya ketika si anak melakukan kesalahan dengan tidak, tapi dia teh harus menyadarinya bahwa itu apa? Biasanya anak-anak yang melakukan kesalahan itu hatinya nyaman tidak. Nah, bagaimana caranya membuat si anak nyaman tetap walaupun dia melakukan kesalahan? Misal kayak kemarin ada anak yang kesiangan, terus ketika sama kita langsung bagaimana? Kan biasanya yang kita lakukan itu suka, kamu kenapa kesiangan? Besok-besok jangan kesiangan lagi. Itu kalimatnya yang sekarang yang kami setelah belajar itu tidak harus dan tidak boleh seperti itu. Melainkan ditanya kenapa kesiangannya, kemudian jawab, iya nggak apa-apa, yang kemarin juga ada yang kesiangan, tapi kamu tahu nggak itu teh melanggar keyakinan yang sudah kita buat atau tidak. Nah itu, jadi kalimatnya bisa nanti dengan sendirinya anak itu oh iya merasa bersalah, dan akhirnya dia oh iya saya adalah melakukan ini teh betul atau tidak gitu kan. Dia udah bisa mengidentifikasi kalau perbuatan itu salah dan tidak akan diulang lagi, tapi bukan karena hukuman kita dan tidak karena ketidaknyamanan dengan kalimat kita atau dengan tindakan kita. Itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya anak yang melakukan sesuatu misal dengan cara ke depan, biasanya ayo yang ke depan, siapa yang berani ke depan, nanti ibu kasih biasanya kan karena ada imbalan, jadi anak berbondong-bondong ke depan karena sama ibunya mau dikasih imbalan atau sesuatu. Misalnya imbalannya entah itu berupa apa?
permen, atau selain itu kemudian biasanya yang kita lakukan adalah penghargaannya berupa pujian atau tepuk. Ya betul ya, itu. Jadi bagaimana caranya biar anak itu mempunyai motivasi tanpa harus ada hukuman, kemudian tanpa ada imbalan. Susah untuk mengatakan itu ya, tapi kita yuk bertahaplah untuk itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, keyakinan kelas, lanjut. Udah tahu kita dibahas keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas, guru berperan dalam Ini keyakinan yang kita buat di kelas masing-masing, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesempatan antara guru dan murid. Nanti udah dibahas yang itu ya. Jadi kita yang membuat, kita yang ini, anak-anak yang membuat, kita yang menawarkan kesepakatan yang mau apa gitu. Nanti tiap kelas, insya Allah setelah ini kita membuat keyakinan pada sebelumnya belum? Ya belum. Kemudian nanti keyakinan itu memang harus dibuat, ditempel biar anak tahu dan anak bisa melihat di situ. Lanjut kok. Udah 1 jam belum sampai selesai ya? Pulang kelas 2. Enggak, maksudnya Dina itunya kapan ya? Soalnya ini nggak lihat jamnya. Keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas. Di sini berupa pertanyaan-pertanyaan yang umum, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang mana di kelas pribadi saya udah membuat, kemudian kita yang menyepakati, anak yang membuat, kemudian diselesaikan, ditempel. Kebetulan yang kemarin saya belum itu karena alatnya ada, jadi belum ditempel di situ, baru ditempel itu, belum dipangpang di kelasnya. Kemudian lanjut Profi. Nah, di sini keyakinan kelas yang kami buat kemarin itu yang pertama adalah tepat waktu dan aktif di kelas. Karena apa? Yang saya itu kan di kelas 6, khususnya kelas besar itu bagaimana caranya anak-anak itu biar bisa aktif ketika di ruangan kelas dalam pembelajaran. Kemudian yang keduanya adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Bagaimana caranya anak-anak mengerjakan tugas? Ini kan biasanya kalau tugas belum selesai, apalagi waktunya udah mepet, biasanya kalau anak-anak itu kalau tidak ada mempunyai rasa tanggung jawab, mengerjakan tugas itu asal-asalan, kemudian banyaknya yang nyontek ke teman-temannya, ya kemudian setelah itu rata-rata anak-anak itu udahlah, ada tugas nagi barengan, nanti dibuat bareng gitu ya. Kemudian yang ininya adalah menjaga dan meletakkan barang-barang sesuai tempat. Misal, kalau di kelas saya pribadi itu buku paket suka dibagikan. Setelah selesai pembelajaran, Pak Guru biasanya dilakukan seperti apa? Nah, kalau sebelum saya ada keyakinan kelas itu biasanya ngagawalir di mejanya. Pas pulang langsung lumbe. Bahkan ketika besoknya mau dicari lagi, nggak ada buku tadi di mana, padahal itu udah bagian. Buku saya nggak ada Bu, padahal itu udah kebagian satu. Makanya ini adalah keyakinan yang kita buat, bagaimana caranya menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Misal dari tema 6, saya susun di tema 6, masukin lagi ke situ biar nanti besoknya kalau pembelajaran selesai atau memulai tinggal diambil lagi. Kemudian di sini kerjasama menjaga kebersihan kelas sudah pasti tiap sekolah, tiap kelas sudah itu mah kesepakatan yang harus dibuat karena tiap kelas harus bersih dan sehat. Kemudian saling peduli, menghargai dan saling tolong menolong. Yang ini, yang saling pedulinya itu apa? Rata-rata anak-anak itu biasanya suka ejek-ejek, itu ujung-ujungnya bully. Makanya kenapa harus dibuat kesepakatan itu biar di dalam dirinya jadi punya rasa, oh iya, berarti kita sama teman tidak boleh saling mengejek, harus saling menghormati, saling menghargai. Dan ketika ada temannya yang kesusahan, biasanya saya lihat itu kenapa dibuat kesepakatan, saya ngelihat ada temennya yang tidak bawa pulpen, padahal yang di sebelahnya itu di dalam tempatnya full, tapi itu tetap sama sekali nggak dikasih minjem, entah kenapa gitu. Makanya harus saling tolong menolong. Nah, ini adalah kesepakatan yang kami buat. Nah, di sini
Ice breaking, terserah mau apa, main game atau mau gimana. Udah lanjut aja ya. Enggak, ice breaking ini pada mana temennya? Ayo lanjut lagi. Kumaha teman-teman. Yang ada aja, bikin ice breakingnya mau apa, Popi? Terserah yang ada aja. Bikin TikTok. Ada yang punya ide bikin ice breaking, boleh nggak Pak? Biasanya yang dilakukan ke anak kalau kita mah kayak kemarin yang udah dilakukan Pak Opi sudah. Kalau ke anak saya pribadi, anaknya suruh ke depan semua berkeliling apa-apa. Yang penting ada gerakan tubuh kita biar tidak monoton dan tidak bosan. Sudah ini lanjut ya. Nanti kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah. Jadi jerawat atau ketutupan itu semuanya deh. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maksudnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nah, atau melanggar peraturan di sekolah yang ada misalnya, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka itu apa? Salah satunya adalah buka. Salah satunya ada yang tahu nggak? Nah, yang tadi kata Bapak adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini misal Bu Susan anaknya di sini adalah kebutuhan dasar manusianya pengen bertahan hidup. Contohnya apa? Manusia bertahan hidup. Makan. Makan minum. Manusia bekerja. Bertahan hidup. Tempat tinggal. Iya. Ada contoh nggak di kelas? Misal bagaimana anak itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dasar dianya. Misal pernah ada contoh nggak untuk bertahan hidup? Di kelasnya apa? Minum. Makan, berhirup. Apa coba? Menghirup udara lah. Cinta jadi fokus. Nggak bisa. Ada kejadian nggak di kelas itu anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang tadi melanggar aturan, tetapi dia itu tujuannya adalah itu di antara Jajan. salah satu. Jajan. Melakukan hal anak ada anak yang melakukan hal di luar aturan, melanggar itu, tetapi dia tuh melakukannya untuk ini gitu. Bertahan hidup. Misal untuk bertahan hidup karena butuh kasih sayang atau penguasaan, pokoknya ini salah satu yang untuk bertahan hidup. Ada nggak? Pernah kejadian apa? Yang diterima gua yang kasih sayang dan rasa diterima itu Sering ya ada di kelas ya. Di kelasnya ada mungkin emang di rumahnya itu tidak mempunyai tidak ada kasih sayang dari orang tuanya. Jadi kalau di kelas itu kalau lagi misalnya lagi nulis lagi apa, jadi dia tuh ingin ada rasa di sampai yang maksudnya duduk di sini gitu, sampai ada pengennya ini yang pengen dimanja lah, Pengen diperhatikan. gitu. Kalau untuk penugasan penguasa. Cici, soalnya nggak ada lagi. itu aja. Oke, terima kasih Bu Susan. Di sini sering terjadi di kelas 1, termasuk di kelas kita juga sama. Iya. Ada contohnya juga yang tadi nanti dibikin di sini. Udah Popi coba lihat. Kebebasan di mana? Bertahan hidup. Nah, di sini ada kasus. Nah, yang pertama di sini karena di saya itu ada. Nah, kelas saya pribadi ini, menghadapi Ulah salah satu murid di kelasnya yang setiap hari Sabtu. Nah, atas setiap hari Sabtu itu kan
tiap hari Sabtu, kenapa si anak itu tidak pernah datang sekolah? Coba. Takut. Nah, tiap hari Sabtu, nah, ada anaknya si Aris itu tidak pernah datang ke sekolah. Kenapa? Coba. Tiap hari, dan bukan saya aja ya, termasuk ada guru yang lain juga, karena yang mengajar hari Sabtu itu ada PAI ya kebetulan. Kenapa si anak itu tidak pernah sekolah? Ya berarti ada tiap kelas ya. Nah, apa yang akan kalian ya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, menurut Ibu, betul, menurut Bapak, kira-kira alasannya juga apa? Nanti ketika anak yang tidak datang karena alasan tertentu, yang mana kemarin saya pribadi udah ditanyakan, udah Popi geser. Yang kemarin itu ya si A itu tiap hari Sabtu tidak pernah datang ke sekolah. Dia setelah ditanya itu dan bertanya ke temannya juga, dan ternyata karena dia tidak mempunyai baju pramuka, katanya di setiap kita, karena memang di kita itu hari Sabtu itu pramuka, menggunakan bajunya pramuka. Nah, orang tuanya teh terus kebetulan dia teh nyalahin orang tua karena selalu kesiangan. Orang tuanya tidak membangunkannya untuk berangkat ke sekolah, jadi kasihan deh. Tapi kenapa harus tiap hari Sabtu gitu kan? Yang mendasarnya adalah katanya dianya tidak mempunyai baju pramuka. Setelah dilihat, kok makin kesini bukan tidak punya baju pramuka begitu. Ternyata baju pramukanya ada, pernah dipakai. Itu makanya, nah ternyata dia tuh sebenarnya itu kenapa coba? Dia tuh sebenarnya mempunyai kebutuhan dasar. Salah satunya adalah yang berusaha dipenuhi oleh si Aris itu kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Misal kalau dianya tidak dibangunkan sama ibu, tidak dibangunkan sama ibunya, akan tidur nanti bangunnya jam 12 katanya gitu. Ya Allah, berarti kan semuanya itu ya bagaimana caranya yang itu. Berarti dia tuh sebenarnya ada mempunyai kebutuhan yang gagal, yang tidak dia terpenuhi di rumahnya. Itu kebutuhan dia pengen bahagia. Misal kalau dibangunkan, saya pribadi dibangunkan sama ibunya, senang tidak? Berarti kan ada perhatian dari orang tua. Berarti di sini adalah kebutuhan yang dia ajukan adalah untuk kesenangan dirinya atau kebahagiaan. Terus penuh kasih sayang, ada rasa kasih sayang dari orang tua. Berarti kan kalau misal biasanya kita itu terhadap anak-anak itu kan suka membangunkannya. Kalau bahkan dengan cara apa aja, yang penting anak-anak itu cepat bangun, cepat berangkat, cepat ke sekolah. Nah ini kenapa tidak dibangunkan? Dengan alasannya itu, yang pertama tidak punya bajunya, kemudian kesiangan. Kenapa kok bisa kesiangan? Jadi tidak alasannya itu karena malam tidurnya kemalaman, enggak, tetapi saya tidak dibangunkan sama Mimi gitu. Berarti kan kesadaran dari dalam dirinya juga belum. Tuh yang dibutuhkan. Terus misal kalau dibangunkan marah enggak? Enggak Bu, saya senang kalau dibangunkan, berarti ibu teh memperhatikan saya gitu kan. Dari secara tidak langsung anak itu butuh kan kasih sayang. Berarti setelah kasih sayang akhirnya muncullah rasa bahagia atau rasa senang. Kok ini? Nah kemudian, alasan yang kedua dari kasusnya ini adalah ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, kan itu saya juga tahunya dari temannya ya. Jadi akhirnya kan saya juga memperhatikan dia gitu kan, nanya, ngedeketin dulu bagaimana dan kenapa seperti itu ya. Berarti dia adalah si Aris itu dia membutuhkan rasa, yang dibutuhkan adalah dasar sedang dipenuhi ya. Berarti kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh kita. Misal kalau walaupun dia salah, tetap sayangnya juga kembali ke tadi yang di restitusi itu tidak boleh menghukum anak. Jadi bagaimana caranya? Jadi dekati dengan cara yang seperti itu, kemudian tahu pelanggarannya apa, kemudian tahu itunya apa gitu kan. Lanjut Kopi. Oke, 5 posisi kontrol. Di sini buka. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah, di sini kita harus mempunyai, tetap walaupun tidak boleh menghukum, tetapi kita harus punya rasa diri guru sebagai penghukum. Ini kontrol restitusi. Ibu, rekam. Enggak. Kontrol restitusi ada 5. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian
Guru sebagai, nah, bagaimana caranya kita bisa si anak itu merasa bersalah? Popi bisa menjelaskan nggak? Bagaimana kita sebagai guru harus menjadi sebagai pembuat merasa bersalah? Coba. Berdiri boleh. Jadi guru tersebut misalkan Andi, kenapa kamu tidak memakai topi? Harusnya kamu tuh memakai topi. Kalau kamu tidak, enggak, yang kemarin itu tentang kesian aja, yang kesian. Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Iya. Jadi ada kata-kata tolong bantu ibu. Iya. Bukan itu Enggak. Sebagai teman. Iya, ya. Kalau sebagai pembuat rasa bersama menekankan kepada siswa. Iya. Jadi tidak ada solusi yang diberikan. Jadi hanya menekan. Kenapa kamu gini? Kenapa kamu tidak mau kayak ini? Harusnya kamu tuh begini. Nah, itu berarti menekankan kepada siswa atau memberi tekanan kepada siswa. Jadi memberikan rasa takut gitu. Oke, terima kasih. Berarti ya kita sebagai guru sebagai pembuat merasa bersalah siswa. Berarti bagaimana caranya? Tetapi biar anak itu merasa bersalah, memang dia salah. Tetapi kan rata-rata kita langsung menjudge kamu salah. Tetapi kalimatnya harus dengan yang tadi yang disampaikan Rupiah, biar enak. Tetapi dia itu tetap merasa bersalah dengan cara tolong dong bantu ibu biar kamu jangan gini lagi, gini biar enak. Nanti kedepannya harus seperti itu. Kemudian, yang ketiganya adalah guru sebagai teman. Yang kita lakukan sekarang itu rata-rata, khususnya kelas 1, yang saya lihat kelas besar juga sama, apalagi tuh Pak Guru Paupi itu dengan melihat dengan anak-anaknya, bahkan mau memanggil pun, Pak, sini dong. Padahal itu kalau secara etika tidak boleh, ya seharusnya. Tetapi kita di sini adalah mempunyai posisi kontrol. Nah, jadi adalah guru sebagai teman. Nah, yang keempatnya adalah guru sebagai pemantau. Nah, coba Pak Guru tahu apa yang dimaksud guru sebagai pemantau? Boleh? Biar gak ngantuk. Guru sebagai pemantau Ya. Kalau pemantau artinya memantau, melihat ya. Melihat, siap. Melihat bagaimana kalau misalkan kesalahan bisa melihat bagaimana kesalahannya, apakah bisa ditoleransi boleh, atau apakah bisa hanya dikasih di luar kelas peringatan apa atau di dalam pelajaran perlu bukan ini yang lain-lain aja atau peringatan yang di lain. progres kontrol Seperti itu. lingkungan semua. Oke, terima kasih Pak Guru. Berarti paham ya, guru sebagai pemantau. Kita berarti tidak hanya di kelas, berarti di lingkungan sekolah kita adalah sebagai pemantau anak-anak didik kita. Yang kelimanya adalah guru sebagai manajer. Ada yang tahu apa manajer itu? Manajer adalah menemukan solusi, mencari solusi. Yang namanya manajer itu bagaimana memimpin. Kita sebagai manajer aja dari seluruh kegiatan aktivitas siswa, kemudian termasuk perilaku juga semuanya. Berarti kita adalah sebagai manajer terhadap anak-anak didik kita selama di lingkungan sekolah, baik di sekolah maupun di kelas. Nah, belum masih banyak. Nah, di sini posisi kontrol restitusi. Nah, di antara 5 posisi tersebut sebaiknya guru menggunakan yang terakhir, yaitu adalah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Coba. Karena sebagai manajer adalah sudah mencakup keseluruhan. Tadi menjadi teman sudah, menjadi apa sudah. Intinya ketika yang paling dominan di kita sebagai guru adalah harus menggunakan posisi manajer. Nah, itu video apa tuh? Nah, saya udah melakukan yang ini, ada salah upload juga. Posisi kontrol manajer di sini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Misal ya ini ada kegiatan anak yang tidak membawa
tugas padahal sudah dikerjakan tetapi tidak dibawa. Jadi bagaimana caranya untuk menegurnya? Ya. Kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, selain itu manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Nah, bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ada yang tahu nggak maksudnya, Pak? Coba buku. Di sini murid bisa dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada dirinya. Si anak teh berarti harus juga yang jadi manajer itu bukan kita aja, bukan gurunya, anak juga. Nah, bagaimana caranya untuk itu? Coba Bu Susan bisa menjelaskan caranya aja satu. Bu Haji? Aku aja nih. Boleh. Nah, siap. Kenapa sih? Makasih. Contoh tadi ya. Iya, bagaimana murid itu bisa menjadi PR tadi itu kan tidak mengerjakan PR. Itu kan sepertinya mengerjakan cuma ketinggalan. Berarti itu kayak kurang disikapinya dengan baik ya. Berarti kita sebelum di rumah tuh jadi harus bisa, oh besok teh pelajaran ini harus dikontrol lebih Disiapkan. dikontrol lagi sebelum berangkat ke sekolah agar belajar lebih lebih fokus gitu. Oke. Terima kasih, berarti yang tadi menjadi posisi kontrol manajer untuk dirinya sendiri. Berarti yang pertama adalah bisa mengontrol dirinya, kemudian tidak tergesa-gesa, juga kemudian disiplinnya juga harus, itu udah ada semua. Jam lama tuh, tapi sampai jam 11. Nah, di sini ada tahapan dalam segitiga tes usia adalah yang ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, berarti ini adalah hubungan tentang keyakinan kelas, Mati. Menstabilkan identitas yang tadi ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama misal yang tadi yang di dalam video yang saya lakukan itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang tadi ditanyakan misal, kenapa kesiangan? Kenapa? Kalau yang saya lakukan itu adalah anak waktu itu, nah biasanya tiap hari Senin ada yang pakai topi dasi. Nah ini tidak menggunakan topi dan dasi. Nah kita ditanya kenapa tidak menggunakan topi dan dasi? Itu menstabilkan identitas. Dia jawabannya tertinggal. Terus kemudian saya tanya lagi, tidak udah dibawa di tas atau tidak? Enggak Bu, memang saya tertinggal. Nah, kemudian tindakan apa lagi yang ditanyakan? Dianya misal tertinggal karena keburu-buru, takut kesiangan. Itu tindakan dia yang tidak kesiangan, tetapi ada hal yang tertinggal. Kemudian tindakannya udah betul, berarti validasi tindakan yang salahnya itu tindakannya sudah betul, sudah kesiangan ke sekolah, tetapi ada yang tertinggal, yang tidak aturan yang seharusnya tiap Senin itu menggunakan topi dan dasi, tetapi tidak dibawa karena lupa. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kalau melanggar itu kan sebuah, jika itu dilanggar adalah merupakan keyakinan yang sudah dibuat, itu adalah dilanggar. Bagaimana itu kan keyakinannya itu yang dia lakukan adalah salah atau benar. Ternyata dia juga yakin kalau itu yang perbuatan yang dia lakukan adalah salah. Bagaimana itu nantinya untuk bisa bertanggung jawab dengan cara besoknya tidak akan diulang kembali. Oke. Udah 1 jam belum sih? Oke, nanti terima kasih. Mungkin ada refleksi buat saya pribadi. Entah siapa yang mau merefleksi, Bu Sulis apa Bu Susan lagi? Bu Susan aja. Bu Sulis aja. Sok, Pak Guru. Seburu lagi pang video. Karena ada tagihan, ada dulu nama video deh. Iya. Saya pribadi, materi, kemudian bagaimana penyampaian terserah.
Untuk refleksi materi aja ya mungkin kalau orang gitu. Kalau untuk materi yang saya dapat hari ini sebagian besar sama kayak kemarin ya, hanya hal-hal baru yang saya dapatkan. Pertama tadi disiplin positif ya, yang pertama disiplin positif itu harus tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau misalkan bagaimana menyadarkan anak harus buang sampah pada tempatnya itu, bagaimana caranya? Saya mengingatkan sering, kita mengingatkan sering. Iya. Tapi saya nggak sekali 2 kali melihat anak TTS itu belum aja. Padahal kita mengingatkan setiap hari itu, bagaimana caranya kita supaya menumbuhkan rasa disiplin dari diri sendiri, bagaimana? Apakah ada solusi dari waktu itu? Kak Upi. Solusi menyadarkan. Coba. Ketika ada ceritanya. Padahal mengingatkan saya, tiap hari harus mengingatkan bahwa tempat sampah itu kan harusnya buang sampah itu pada tempatnya supaya sekolah kita sehat, supaya sekolah kita bersih. Nah, tapi tetap saja ketika jauh dengan saya, buang sampahnya itu ya belum aja itu, nggak pada tempatnya. Jadi itu tidak sekali 2 kali anak saya melihat anak Itu takut mati nggak? buang sampah kembali. Ada solusi lagi. Sama ya. Udah. Enggak. Oke. Bu Susan, ini ada refleksi sedikit dari teman kita. Solusi, kok ada yang menjawab, Pak Upi? Oke, siap. Karena orang apa-apa udah dodol. Solusi itu ya sebenarnya siswa kelas 4 juga masih sama seperti itu, tapi ada apa ya yang saya lakukan. Jadi untuk yang pertama, pokoknya tidak menyuruh dulu, tidak memaksana dulu. Ketika memberi contohnya, ada sampah di depan dan di situ kebetulan ada anak-anak, kita ambil sendiri aja, langsung buang ke tempat sampah. Udah seperti itu aja tindakan yang kita lakukan. Terus untuk penerapan supaya istilahnya itu berlanjut, jadi saya mencoba setiap hari Minggu itu meminta siswa untuk membersihkan halaman rumah, membantu orang tuanya. Jadi pokoknya kegiatan-kegiatan di rumah, kegiatan orang tua itu silakan bantu. Bila perlu kirimkan videonya ke bapak atau ke ibu. Itu mungkin hal kecil yang kemarin saya terapkan. Yang saya lihat sih di kelas alhamdulillah bersih-bersih aja, kecuali debu. Kalau itu kan wajar setiap hari ada bawaan dari sepatu gitu. Ada kopi kelas 2 A, foto kelas 2 A. Kelas 2 mau bersih. Foto. Ayeuna bagus bersih. Sama. Yang Suara itu apa umumnya hal yang umum. Iya. Jadi kita sekarang lebih nggak cuma mengingatkan, tapi kita harus ikuti, gitu. Harus pantau langsung, kita harus istilahnya berada di situ. Ketika kita menyuruh membersihkan kepada anak, kita harus berada di situ. Jadi anak silakan bersihkan di halaman ini. Kita di mana itu tidak bisa kalau untuk siswa SD. Iya, berarti harus dipantau. Berarti kita sebagai pemantau. Iya, berarti kita. Iya. Kurang mau sok deh. Ini dari PR kita semua, khususnya di SD Sinawada 1, mudah-mudahan ya kita ayo bersama-sama berubah. Kita sama-sama menjaga nama baik, selain kebersihan, menjaga nama baik sekolah gitu, yang paling penting. Dan kita dulu bukan berarti kita sudah benar-benar bisa dibilang kita sudah menguasai semua hal atau segala hal. Kita belajar bareng-bareng, kita sharing, kita berbagi. Nah itu bisa dibilang moto saya itu berbagi.
untuk kedepannya insya Allah mudah-mudahan bisa konsisten gitu, mungkin tidak cuma ucapan yang sekarang saya ucapkan Siap. aja. Semangat. Itu mungkin ya. Ada tambahan barangkali Bu Susan mau menambahkan? Oh, kembali lagi. Oke, berarti ya siap. Terima kasih. Ya, semangat berarti lebih semangat sekarang. Iya. 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 Jadi apa yang dicontohkan Bobby, dijelaskan sama Bobby itu sangat sulit. Itu juga sangat memotivasi saya ternyata. Oh iya, dengan cara kita ngomong sendiri mungkin ada nanti timbul kesadaran dari diri siswa bahwa kenapa ya sama guru saya diambilnya gitu. Iya, dicontohin ya. Iya, jadi kesadarannya muncul sendiri. Iya, ya, iya. Insya Allah. Terus yang tadi contoh selanjutnya itu dengan melakukan kebiasaan, mungkin ya kebiasaan bahwa di rumah, di membantu pekerjaan di rumah. Berarti itu juga termasuknya termasuk tadi restitusi posisi 5 posisi restitusi. kontrol ya, tergantung kita bagaimana menekan I-nya Iya. ya sebagai pembuat. Iya. Kalau tadi saya kayaknya Membuat merasa bersalah. memberi hukuman. Oh, memberi hukuman. Disuruh diambil. Iya, berarti kan langsung. Anda ambil. Iya. Ini. Terus membuat rasa bersalah juga kayak kalau tadi sebagai apa ya? Kalau sebagai manajer harusnya kenapa buang sampah sembarangan? Itu. gitu ya. Iya, berarti dari keyakinan yang sudah dibuat dari awal ya itu mah kesepakatan. Ya, seperti itu. Itu yang saya mau teman-teman. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang menambahkan? Oh, masih ada, luar biasa sekali. Lanjut. Untuk ini ya Bu ya, kalau untuk kelas 1 itu kan masih transisi transisi PAUD ke SD ya. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya itu anak itu biar teh merasa ada untuk bersalah misalnya ya. Merasa Kalau, bersalah. ada merasa bersalahnya. Terus misalnya kalau yang tadi yang masalah kebersihan, nah itu kata Pak Upi kan solusinya itu kitanya harus di situ ya. Dan emang sebagai teman berarti ya. Dari sebagai teman ada. Iya. Iya. Kontrolnya sebagai teman. Jadi kalau misalnya kan kemarin juga suruh nyapu dulu kelas. Nah, sama saya ditinggalin ke kantor. Ya. Ya. Di kelasnya pun pas Bersih. balik lagi itu masih Iya. belum sama sekali disapu, belum sama sekali diapa-apain. Jadi Kesadarannya belum. Jadi belum ada belum ada rasa Tanggung jawab. Iya, iya, iya. Jadi merasa bersalahnya itu nggak ada, belum ada. Belum. Untuk kelas itu. Kalau yang mungkin kalau untuk kelas tinggi kan itu udah punya kesadaran dari dirinya gitu. Kalau mungkin kalau kelas rendah kan belum ada rasa kesadaran dari dirinya. Jadi itu gimana solusinya? Ada yang mau menambahkan solusinya seperti apa? Baik lagi. Belum ada kesadaran. Maksudnya belum ada kesadaran dari apa? Jadi belum ada untuk merasa bersalah. Solusinya itu masalah waktu kayaknya deh. Karena anak baru masuk. Kalau baru masuk itu kan bertahap. Mau wajib. Wajib boleh. Nih. Sok. Ini mas solusi dari Iya, saya. siap. Terima kasih banyak. Oke. Bagaimana untuk kelas rendah ya kelas 1 dan Iya, 2. iya. Kalau umpamanya mahasiswanya dilibatkan untuk berbagi tiket gimana kalau gitu? Seperti TK tuh kan bersih, orang tuanya suka nyapu. Enggak, tapi kalau gitu nggak muncul. Enggak. Iya. Berarti ini sok lanjut. Misalkan dari orang tua, ya, ya memang bersih kelas iya. saja. Maksudnya si anak itu tidak tumbuh rasa tanggung jawabnya. Jadi
Jadi apa-apa sama orang tua gitu, maksudnya bukannya tidak baik, tapi memang bagus berarti hanya saja gitu. Izin menambahkan. Sok lanjut sini sama. Sok. Siap. Ini pengalaman, masalahnya pengalaman dari dirinya yang terjadi ya. Izin menambahkan. Siap, terima kasih. Pertanyaan Ibu Susan. Iya. Kalau menurut saya, kalau kelas rendah itu nggak bisa ya kalau misalnya kita nih orang-orang anak-anak bersih-bersih Terima kasih dulu. Ditinggalkan. nggak bisa kalau itu pengalaman saya. Iya. Tapi nih kemarin ya Allah, masya Allah banyak banget sampah di kelas 1. Nah saya teh ke kelas di situ teh nggak bersih-bersih dan sayanya di kantong. Iya. Nah saya di situ. Nah so anak-anak kan nggak ada sapunya ya Bu, di kelas 2 katanya nggak boleh, terus pinjam ke kelas 3. Terus udah gitu nyapu kan, so gimana apa sih namanya, sapunan usaha wae gitu, misalnya punya kelas 3, 4 mau gitu. Terus opsi semuanya itu teh Bu, kalau misalnya ada wali kelasnya ini pasti terjamin bersih. Berarti kitanya harus sebagai pemantau ada di situ. Sebagai berarti yang 5 posisi ini kita harus terapkan ketika menyuruh ke anak. Kitanya jadi pemantau iya, jadi teman juga iya, di situ jadi manajer udah pasti ya. Tapi yang terpenting adalah kitanya menjadi pemantau ada di situ, jangan cengcul. Ya. Kalau belajar juga sama Bu. Gitu. Oke, lanjut. Sedikit Bu. Udah? Terima kasih. Oh, iya, terima kasih. Lanjut Pak Guru. Kita argumen lagi. Iya, mungkin betul kata itu sendiri. Untuk kelas bawah itu tidak bisa ya dijelaskan. Maksudnya masih perlu bimbingan dari gurunya karena memang tadi masa transisi tadi. Yang mungkin yang boleh saya tanyakan bagaimana membuat rasa bersalah terhadap anak mungkin itu ya. Iya, betul. Iya. Solusi. Solusi membuat rasa bersalah pada anak itu apa ya? Kalau untuk kelas 1 mungkin ya Belum paham ke sana. belum paham. Iya, belum paham kalau diterapkan di kelas kecil. Iya. Jadi kita bukan bagaimana kita menerapkan sebagai pembuat masalah. Bukan justru kita harus memilih. Tidak boleh. Iya, justru tidak boleh membuat masalah. Rasa bersalah itu tidak boleh. Oh, tidak boleh ya. Justru kita harus bagaimana memilih 5 posisi kontrol itu bagaimana yang terbaik untuk anak didik kita, mungkin seperti itu ya. Iya. Apakah sebagai teman yang terbaik atau apakah sebagai pemantau yang terbaik untuk Iya. anak didik kita, ataukah yang terakhir tadi Manajer. Manajer seperti itu ya. Jadi tidak memaksakan bagaimana kita sebagai membuat rasa bersalah seperti itu atau sebagai pemukul itu ya. Iya. Atau ada tambahan lainnya? Sudah? Udah lebih dari 1 jam kopi ya? Sudah lebih dari 1 jam. Udah selesai. Udah ya. Oke, alhamdulillah. Akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan, bukan teman-teman yang tadi, yang mana ini adalah 5 posisi kontrol restitusi yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah kita, yang mana tadi kata Bu Itu bagaimana kita sama-sama untuk terus berusaha menjadikan sekolah kita lebih baik lagi dari sebelumnya dengan adanya posisi kontrol yang harus ada dari diri kita masing-masing, khususnya adalah yang tadi berarti adalah motivasi yang harus ada dari dalam diri kita, bagaimana caranya untuk lebih memajukan sekolah kita ke depannya mau seperti apa. Yang kemarin saya pribadi pun belum tahu, setelah ikut kegiatan ini akhirnya belajar, sama-sama belajar untuk kedepannya lagi, memotivasi ke teman-teman, yuk kita sama-sama belajar melangkah ke depan dengan penuh semangat ya Pak Upi ya. Kita berusaha, mungkin kalau saya pribadi banyak bertanya ke Pak Guru, Pak Upi, apalagi sekarang yang ada tentang ini khususnya bantuan saya gitu ya.
Jadi bantuin itu intinya kita sama-sama kolaborasi bagaimana caranya untuk mencapai tujuan yang kita harapkan di sekolah ini. Kita yang kemarin sebelumnya kita udah dibahas visi dan misi sekolah kita. Jadi yang menggerakkan dan melaksanakannya adalah warga sekolah, khususnya kita sebagai gurunya. Yo, lebih semangat lagi. Terus karena yang jelas ini adalah pelajaran berharga buat saya pribadi yang dulunya saya tidak kebayang. Saya belajar lagi dan ternyata banyak yang lebih indah ke depannya. Asli ketika sudah sudah mengikuti ini, saya yakin kalau Pak Guru sama Pak Ubi udah lebih dulu tahu gitu kan, karena ikut di dalam ini udah dari awal masih udah ikut. Kalau saya kan baru sekarang ketika CGP ini, dan alhamdulillah saya terus belajar lagi dan meyakini diri, memotivasi diri bahwa saya yang sebelum ternyata sekarang itu ada trik-triknya, ada caranya yang lima kontrol ini bagaimana. Yang terakhir adalah yang harus kita lakukan adalah sebagai manajer buat kita semua, buat dirinya, khususnya buat teman-teman dan buat siswa. Sekali lagi atas terlaksananya kegiatan ini saya ucapkan terima kasih banyak. Yuk kita sama-sama berjuang. Kemudian semoga teman-teman juga ikut termotivasi untuk lebih lagi Pak Guru, buku sama tulisan nanti sulit ya yang mudah-mudahan Bu Haji tetap semangat ya. Saya luar biasa selalu Bu Haji juga akan terus semangat ya. Pokoknya terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak juga sama-sama dalam kegiatan ini. Akhirnya saya juga sebelumnya ini bagaimana ini saya tenang semangat atau tidak, tidak perlu rasa was-was gitu kan. Alhamdulillah akhirnya dengan seiringnya berjalan waktu, dengan motivasi dari teman-teman, kemudian tidak lupa juga dari Pak Kepala Sekolah yang mensupport kita, mensupport saya untuk terus ayo, akhirnya selesai juga. Mungkin hari ini kegiatan ini cukup sampai di sini pertemuannya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah ucap dan salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mati nggak Bu Sulis? Enggak. Dari 5 sampai langsung diklik. Sebagai teman yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Baik. Selain itu, pada sehat semua? Sehat.
pengen apa, misal di ruangan kelas apa, paham ya? Ibu bagikan satu-satu nanti ditempel. Coba ke belakang. Yang ini grup ini, di kelompok ini satu. Warna apa aja semua? Oke, belakang. Nah, semua bagi. Ya? Satu lagi ke belakang. Nah, ini berarti warna apa Pak? Kami. Ini warna ini. Warna pink. Sok, silakan dibuat, ditulis mau apa. Nanti keyakinan kelasnya apa. Kalian bisa mau apa. Setelah ini nanti bukukan ditempel ya. Ditempel semua, sok ibu kasih waktu berapa menit cepetan. Oke. Oke, ditulis. Warna biru. Hijau. Dah. Pak, cepetan dikasih waktu berapa menit? Dah. Ayo yang dua warna apa? Warna hijau ya, belum ya? Gak apa-apa ya. Sok. Ditulis, nanti dikumpulin di depan di sini, nanti ibu baca satu-satu ya. Mau apa? Misal keyakinan kalian di kelas itu mau apa? Satu orang, satu misal saya pengen di kelas berbahagia atau saya pengen di kelas adalah bersih, wangi, cerah, misal seperti itu. Sok, cepetan, udah? Ya udah, tampil ke depan. Siapa yang lebih dulu? Sok, Neng, maju di sini. Kopi dari yang maju sana. Sok, coba tempel di sini siapa satu. Sok, gimana aja? Siap. Oke, siapa lagi yang sudah? Sok, Neng, cepetan di depan. Ya. Agak jauh juga nggak apa-apa. Sok. Ya, maju ke depan. Iya, nggak apa-apa di mana aja nanti di situ. Sok, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, nanti bacanya susah. Nah, sok. Nanti ibu satu-satu baca, kemudian di oke. Biar tahu kalian udah terbiasa ke depan. Siapa lagi? Apa sih udah? Laki-laki pink. Oke, ibu baca satu-satu ya. Di sini saya pengen kelas bersih. Berarti ini kalau ada kalau yang sama, berarti samanya pun ditumpuk ke sini ya. Ini gabungannya di sini. Kemudian saya ingin di kelas bersih. Rata-rata bersih. Mama. Kemudian saya pengen bersih semua. Bersemangat. Nah, kalau ini semangat berarti lihat kalau bersih di sini adalah kategorinya adalah bersih. Kemudian ini bersemangat untuk belajar. Berarti ini apa? Kalau semangat untuk belajar artinya apa? Kalau semangat untuk belajar berarti masuk kemana? Keyakinan kelas. Berarti arti dalam karena keyakinan kelas adalah harus timbul dari dalam diri kita tanpa ada paksaan dari orang lain. Berarti ini semangat saya ingin kelas selalu bahagia. Berarti bahagia taruhnya ke sini ya. Bahagia. Berarti bahagia di sini. Kalau ini belajar semangat. Berarti semangat belajar di sini. Bahagia juga masuknya ke sini. Kemudian saya pengen bersih. Berarti ini kebersihan. Sama. Selamat pagi anak-anak. Ya lagi ya. Selamat pagi Ajril. Kok nggak pakai jaket sih? Apa ketinggalan atau apakah ketinggalan atau masih udah ada di tas? Oh, tidak apa-apa. Nah, kenapa sampai lupa tidak menggunakan dasi dan topi? Karena terburu-buru takut kesiang. Ya, nah, dengan tidak membawa topi dan dasi, apakah Ajril melanggar keyakinan kelas nggak? Ya Bu, saya melanggar keyakinan kelas karena tidak disiplin waktu. Nah, apakah disiplin waktu itu penting atau tidak buat Ajril, Nak? Penting Bu.
Oke, kalau tahu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Anjli lakukan? Kamu ngebawa supaya tidak kesiangan. Bagus, kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi anak yang seperti apa nantinya? Oke, sekarang Anjli siap-siap untuk mengikuti upacara di situ ya. Silakan ikuti ya, makasih ya. Selamat pagi. Pagi apa nih kak? Lagi mengerjakan PR. Kenapa dikerjakan di sekolah? Karena ketinggalan di rumah. Tapi tadi tidak terlambat sekolah kan? Iya tidak. Oke, dari kesalahan ini, Alifa melanggar keyakinan kelas nggak? Melanggar Bu. Apa coba kira-kira keyakinan yang dilanggar itu apa? Tidak mengerjakan tidak membawa tes. Tapi benar kan tidak dibawa, sudah dikerjakan? Tidak benar. Kira-kira sikap tanggung jawab itu penting nggak buat Alifa? Penting. Bagus. Nah, kalau penting, kira-kira tanggung jawab apa yang akan Alifa lakukan? Mengecek ulang tugas yang sudah dikerjakan dan memasukkannya dalam tas sekolah. Ya, bagus. Jika Alifa sudah memperbaiki kesalahannya, kira-kira nanti Alifa mau menjadi anak yang seperti apa ke depannya? Anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Iya, bagus. Nah, sekarang boleh siap-siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Nanti jangan sampai ketinggalan lagi, biar kita bagaimana rasanya kalau ketinggalan? Enak nggak nantinya? Ya, nggak apa-apa. Nanti jangan lupa ya. Yang penting kita udah memperbaiki kesalahannya. Kemudian selanjutnya jangan sampai ketinggalan lagi dan jangan terburu-buru. Kalau berangkat sekolah dicek dulu ya. Aktivitasnya udah kerjaan kita udah dibawa atau tidak, biar tidak merepotkan kita. Oke, makasih, siap-siap ya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Nanti kalau udah masuk nggak apa-apa, nanti temennya suruh masuk aja. Oke, makasih ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Muhammad Bakar dari kelas 6A dan kelas 1. Kesalahan saya tidak memakai atribut dengan angka karena saya bangunnya kesiangan dan lupa. Tapi Ibu Rubaiah tidak memberikan sanksi dan tidak menghukum saya. Tapi Ibu Rubaiah menasehati Saya. agar tidak lupa lagi dan agar lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita beruntung ketemu guru seperti Ibu Rubaiah. Ibu Rubaiah juga orangnya ceria, banyak senyumnya. Pokoknya belajar sama Ibu Rubaiah the best. Ibu Rubaiah juga suka ngajarin kita untuk percaya diri dan berani maju ke depan di depan orang banyak. Makasih ya Bu, berkat Ibu kita jadi percaya diri. Makasih udah ngedidik kami sampai kayak gini. Maaf Bu kalau kita suka bikin Ibu marah atau sedih. Makasih juga karena Ibu udah sabar mendidik kami walaupun kadang kami suka gak nurut sama Ibu. Terus ya Bu, love you Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Uyun, saya teman sejawat dari Ibu Rubaiah. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Rubaiah karena telah menyelesaikan aksi nyata implementasi prakarsa perubahan diri. Semoga dengan selesainya aksi nyata ini bisa membawa perubahan baik itu kepada siswa maupun kepada sekolah di lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.